حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di kitab yang kelima, kitab Usyam, tentang puasa. Ya, sudah disebutkan larangan seorang mendahului puasa bulan Ramadan, ya, yaitu hari Syak tanggal 30 Sya'ban. Dan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis sangat memperhatikan awal Sya'ban. Kemudian juga apabila seseorang melihat hilal walaupun satu orang, maka boleh dia untuk menjadi saksi dan dimulai di situ puasa Ramadan. Ya, demikian. Adapun untuk Idul Fitri, ya, 1 Syawal, di situ disebutkan oleh para ulama syaratnya harus 2 orang bersaksi dari hadis yang disebutkan para ulama. Itu. Jadi kalau untuk memulai awal Ramadan cukup 1 boleh, hadis Ibnu Umar. Tapi kalau awal 1 Syawal di situ dibutuhkan 2 orang saksi. Perempuan juga diperbolehkan. Dan kita masih dalam permasalahan apakah harus diniatkan berpuasa di malam hari. Ya, kemarin sudah disebutkan hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini adalah mauquf yang kita sudah sebutkan. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan ini ucapan beliau Hafsah radhiyallahu anha, tetapi hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan tidak. Ini mungkin dari pendapat beliau. Ya. Tetapi di situ ada hadis yang lain, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung dari niat. Sehingga para ulama berpendapat harus seseorang ketika dia itu berpuasa untuk berniat, ya, di malam harinya. Walaupun juga disebutkan boleh di siang harinya. Ya, dengan dibahas. Kemudian disebutkan hadis yang melengkapi masalah ini, yakni apakah harus seseorang itu berniat di malam hari ketika puasa Ramadan, demikian juga yang lainnya. Qala Ramadhan, hadis yang ke-8, yaitu hadis yang ke-615. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis riwayat Imam Muslim ini. Sebenarnya mengatakan di sini adalah hadis yang berkaitan puasa sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya Nabi. Nabi masuk kepadaku, kepada Aisyah radhiyallahu anha, masuk ke rumahnya. Dzata yaumin, di suatu hari. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal indakum syai'un? Apakah di sisi kalian ada suatu, ada makanan? Qulna la, kami katakan tidak. Qala, maka Nabi mengatakan ketika masuk di rumah, tanya ada makanan enggak? Tidak ada. Maka Nabi pun mengatakan, fa ini idzan shaimun. Maksudnya aku kalau demikian puasa. Karena enggak ada makanan, ya, yang dimakan, sudah puasa saja. Ini puasa sunnah, ya, jelas ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian beliau mendatangi kami suatu hari, ya, di suatu hari yang lain. Faqulna, kami mengatakan, ya, ketika Nabi bertanya juga apakah ada suatu di rumah, maka kami katakan, oh, dia lana haisun, dia dihadiahkan kepada kami haisun, sebagai Imam Sunani di 10 salam, buat tamar ma'asaman walakid. Nah, itu dihadiahkan korma, juga keju, ya, demikian juga mentega, semisal itu, susu. Faqala, maka berkata Nabi SAW, hari ini tunjukkan dia kepadaku, ya, ini berikan dia kepadaku hais tadi. Falaqad asbahtu shaiman, maka sungguh aku tadi pagi dalam keadaan berniat puasa. Ya, demikian. Ini tadi pagi aku puasa, tapi karena ada makanan sudah, ya, fa'akalah, maka beliau pun makan. Rawi Muslim, berikan Imam Muslim Allah. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama. Imam Sunani belum mengatakan di hadis Hafsah, yadul ala annahu la yasihu syam illa bi tabyidi niyah. Ini menunjukkan hadis Hafsah yang telah lewat, tidak sah puasa kecuali berniat di malam hari, ya, untuk berpuasa. Jadi tidaklah sah seorang berpuasa kecuali dia berniat di malam harinya.
Sedangkan hadis tadi, hadis yang terakhir, hadis Aisyah, Imam Syarani belum mengatakan wal hadis dalil ala istihbab fi ta'jil iftar. Disebutkan di sini oleh beliau, ya hadis ini wal hasil anal asal umum hadis tabyid. Di sini beliau mengatakan asalnya adalah umumnya hadis untuk berniat di malam hari. Wa adamul farq bainal fard wan nafl, dan tidak ada perbedaan antara wajib ataupun sunnah. Ini menurut beliau. Nah, sehingga dibahas di sini bagaimana seseorang ketika berpuasa apakah diniatkan untuk berniat dulu di malam hari. Jadi perselisihan. Ya. Adapun secara umum diniatkan seorang itu untuk beramal, ya, disyaratkan seorang sebelum beramal untuk berniat. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan tergantung dari niatnya. Ini hadis ini diperhatikan nih. Amalan tergantung dari niatnya. Jadi hendaknya untuk dia berniat. Lalu apakah untuk puasa wajib? Ya, diniatkan di situ. Menentukan niatnya. Disebutkan jumhur ulama ila wujubi ta'yin, wajib untuk meniatkan tadi. Dan ini insyaallah yang benar, ya. Jadi untuk wajib puasa yang wajib maka harus dia berniat, ya, ketika di malam harinya. Dan mereka menyebutkan bahwa hadis Hafsah tadi yang kita sebutkan, walaupun dia itu yang benar adalah ucapan Hafsah, tapi itu hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berpendapat demikian. Apalagi tadi hadis yang disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, oleh karena itu insyaallah adalah ini yang benar. Untuk puasa wajib harus diniatkan di malam hari. Adapun untuk puasa sunnah, jadi terjadi perselisihan di sini. Ya, shaum tatawwu. Hadis yang tadi kita sebutkan riwayat Imam Muslim tadi, nah, Nabi masuk ke rumah tidak ada makanan, beliau pun berpuasa. Masuk ke rumah, ya, ada makanan, beliau pun kemudian berbuka. Zahirnya bahwa untuk puasa sunnah, ya, bahwa di situ tidak wajib untuk berniat. Dengan syarat dia paginya belum makan, kan itu. Ini zahir dari riwayat tadi yang disebutkan. Ya, Nabi masuk ke rumah ada makanan enggak? Enggak ada. Ya sudah, aku puasa. Masuk ke rumah ada makanan enggak ada. Masuk ke rumah, di rumah ada makanan enggak ada, kemudian belum makan. Ya, di sini menunjukkan berarti apa? Tidak disyaratkan untuk puasa sunnah niat. Insyaallah ini adalah yang rajih. Insyaallah demikian. Nanti ada tambahannya di sini. Sudah ini.